Yoga Boleh-Boleh Adventure, Museum Bustanul Arifin Parangpanjang, Sumatera Barat. Alam Takambang menjadi guru. Museum Bustanul Arifin Parangpanjang, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ranah Minang. Teman-teman, tepat di hari ini, di tanggal 7 Juni 2026, kami keluarga besar Gago Energi Nusantara Channel melakukan kunjungan kepada Museum Bustanul Arifin yang berada tepatnya di Kota Parangpanjang. Nah, untuk itu teman-teman, ikuti terus perjalanan kami karena kali ini kami mendatangi rumah gadang, yang mana rumah gadang ini merupakan rumah gadang dari suku Kotopiliang. Nah, seperti diketahui, di Minang kita memiliki 4 suku utama atau 4 pilar suku utama, yaitu Kotopiliang dan Bodi Caniago. Yang ingin tahu kira-kira seperti apa bentuknya rumah gadang suku Kotopiliang, ikuti terus perjalanan kami. Nah, teman-teman, saat ini kita berada di salah satu ruangan yang ada di rumah gadang Bustanul Arifin, yaitu tepatnya di ruang perpustakaan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini masih banyak tersimpan buku-buku yang sengaja disimpan dan disusun rapi, sehingga kita, generasi penerus, itu tidak terputus informasi seputar sejarah. Dan teman-teman bisa lihat juga di atas di sini masih ada peninggalan-peninggalan terdahulu, termasuk dengan foto-foto. Nah, ini merupakan bukti dari sejarah perjalanan bangsa. Nah, untuk itu teman-teman, PR-nya kita generasi muda untuk terus melestarikan dan mempelajari sejarah bangsa kita. Nah, teman-teman, seperti di rak-rak ini contohnya, untuk kita yang suku Minang, ini merupakan menjadi rak-rak yang paling krusial atau penting karena sejarah atau silsilah dari suku Minang itu dipelajari berdasarkan tambo. Jadi untuk itu, tidak ada salahnya bagi teman-teman yang punya kesempatan, punya waktu bisa datang ke sini, ke rumah gadang Bustanul Arifin yang berada di Kota Parangpanjang, sambil melihat dan mempelajari sumber-sumber sumber-sumber informasi yang berada di perpustakaan ini, terutama untuk suku Minang, yaitu adanya tambo. Nah, untuk itu teman-teman ikuti terus perjalanan kita. Nah, teman-teman, saat ini merupakan salah satu contoh dari pakaian adat Minangkabau yang khususnya dipergunakan dalam acara-acara adat. Entah itu berupa pernikahan, batagak gala, pengangkatan datua, ataupun kegiatan-kegiatan adat lainnya. Ini merupakan pakaian yang dipergunakan oleh pria, sedangkan ini merupakan pakaian yang dipergunakan oleh kaum wanita. Nah, bagi yang penasaran kira-kira apakah hanya ini pakaiannya? Tidak, teman-teman. Jadi bagi yang penasaran, langsung datang, lihat sendiri seberapa banyak dan seberapa beragamnya kekayaan budaya alam Minangkabau. Nah, teman-teman, seperti diketahui di akhir tahun kemarin, tepatnya di bulan November, Sumatera Barat salah satu provinsi yang mengalami bencana alam berupa Galodo. Nah, sehingga ada beberapa daerah yang mengalami kerusakan parah. Namun sebelum
kondisi atau situasinya seperti kemarin yang sudah sangat lancar, sudah sangat luas jalannya, di sini ada beberapa bukti konkret perjalanan atau tumbuh kembang dari Sumatera Barat. Seperti di sini diketahui nih, bisa dilihat ini adalah air terjun. Ya, kalau sekarang kan itu sudah luas, ya, sudah ada pengembangan jalan dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan gambar ini adalah terowongan atau lubang kalam yang berada di Lembah Anai. Jadi jauh sebelum terjadi seperti saat ini, inilah perjalanan sejarah tumbuh kembang dari Sumatera Barat. Nah, ini masih ada satu lagi, mungkin teman-teman kalau melakukan perjalanan dari Padang ke Padang Panjang akan melihat rel kereta api yang merupakan salah satu saksi dari tumbuh kembang Sumatera Barat, sekaligus kebanggaan kita warga Sumatera Barat. Kira-kira mau tahu apa saja lagi tumbuh kembang dari Sumatera Barat? Ayo datang ke Rumah Gadang Bustanul. Nah, teman-teman, Rumah Gadang Bustanul Arifin itu berdiri pada tanggal 8 Agustus 1988. Jadi tanggal 8 bulan 8 tahun 88. Kenapa namanya Rumah Gadang Bustanul Arifin? Karena dibangun atau diberdirikan atau dicetus oleh almarhum Bapak Bustanul Arifin. Nah, ini merupakan proses dari pembangunan, ya. Di sini bisa terlihat di mana terjadi peletakan batu pertama pada tanggal 8 bulan 8 tahun 88. Nah, kemudian di sini ada laporan Pimpro, ya, atas pembangunan. Nah, adanya sambutan dari Gubernur Sumatera Barat yang dilanjutkan dengan persiapan bahan. Nah, setelah itu, inilah yang terjadi pada proses pembangunan, lalu lahirlah Rumah Gadang Bustanul Arifin saat ini, yang tidak hanya menjadi rumah gadang, tapi juga bisa menjadi sebagai bukti dari sejarah, sekaligus kitab untuk kita generasi muda, untuk tidak terputus seputar informasi tumbuh kembang sejarah dan budaya Minangkabau. Nah, teman-teman, seperti diketahui, Rumah Gadang Koto Piliang itu adalah rumah gadang yang menganut Bajanjang Nayak Batanggo Turun, di mana artinya Rumah Gadang Koto Piliang itu memiliki dua anjungan di sisi kanan dan kiri. Nah, saat ini kita sedang berada di anjungan sebelah kanan di Rumah Gadang Bustanul Arifin, di mana pada masa dahulunya anjungan ini dipergunakan bagi para petinggi adat, Ninyak Mama, Datua, Panghulu, untuk melakukan sebuah pertemuan musyawarah mufakat terhadap keselarasan kehidupan dari suku tersebut. Namun di sini di Museum Bustanul Arifin, anjungan ini dilengkapi dengan saksi, ya, saksi dan bukti sejarah yang jelas akan tradisi budaya alam Minangkabau. Seperti di sini bisa dilihat, ini merupakan foto-foto yang menggambarkan pakaian adat, tidak hanya perempuan, tapi juga laki-lakinya. Nah, di sini bisa dilihat mulai dari perbedaan aksesoris yang ada di kepala, mulai dari perbedaan potongan baju, dan macam-macam itu bukan tanpa sebab. Itu memiliki nilai arti makna filosofi sendiri. Untuk lebih jelasnya, langsung datang ke sini. Nah, teman-teman, masih dari Rumah Gadang Bustanul Arifin, ini adalah salah satu bentuk dari pelaminan adat budaya Minangkabau yang masih memegang prinsip-prinsip dasar, atau bisa dibilang masih pelaminan asli dari suku Minang. Nah, di sini bisa dilihat dengan ornamen-ornamen yang ada, warna yang ada, ornamen yang ada, bukan serta-merta kemudian hanya ditempel, dipasang, atau hanya sekadar untuk estetika. Tapi setiap bagian, bahkan setiap sulaman memiliki arti dan makna tersendiri. Nah, teman-teman, sebenarnya permainan tradisi itu ada banyak jenisnya, ada banyak ragamnya,
dan bisa dimainkan baik oleh anak-anak perempuan ataupun dengan anak laki-laki. Nah, tapi saat ini di hadapan kita sudah ada satu permainan tradisional yang sampai saat ini masih seru, masih tepat, masih asik untuk dilakukan bersama-sama, yaitu permainan congklak. Nah, di sini bisa dilihat permainan ini melibatkan dua orang, jadi tidak bermain secara sendirian, tapi dapat dilakukan bersama-sama. Teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perjalanan kami kali ini ke Museum Bustanul Arifin. Untuk itu, bagi yang ingin atau penasaran mempelajari tentang sejarah adat budaya Minangkabau, jangan tunggu lagi, jangan ragu-ragu, langsung kunjungi Museum Bustanul Arifin yang berada di Kota Parangpanjang. Dan untuk itu harapannya tentunya sebagai generasi muda, kita tetap memiliki pemahaman yang cukup, bahkan mungkin tidak jenuh-jenuh untuk mengajak teman-teman semua untuk terus mempelajari adat budaya tradisi kita sendiri. Jangan sampai adat budaya kita tergeser, tergerus oleh budaya yang datangnya dari luar. Untuk itu terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.